تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamu'alaikum warahmatullahi Assalamu'alaikum warahmatullahi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh La ilaha illallah wahdahu la
subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Al-Fatihah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mengkaji Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, juz 22. Ayatnya ayat 35. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, juz 22, ayatnya ayat 35. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, juz 22, ayatnya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdulloh wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'dah. Surat ke-33, surat Al-Ahzab, ayat 35. Ini penting sekali tentang kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT membuat skenario seorang sahabat Rasul wanita
begitu juga bagi perempuan-perempuan yang ingat kepada Allah. A'adda telah menyediakan, telah menyiapkan siapa Allah lalu untuk mereka semua, baik laki-laki maupun perempuan mati sama, mempersiapkan maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan balasan pahala yang besar, yang agung, yaitu surga. Ini bapak-bapak ibu, ini ayat ini luar biasa sekali, seirama dengan Nabi dari kisah surat Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Pakai ini lagi sama. Sungguh kami Allah telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Masyaallah, dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita semuanya sederajat, kita sama derajatnya. Ini supaya kamu sekalian saling mengenal. Laki-laki dan perempuan saling mengenal spesifikasi laki-laki apa, dan khususnya perempuan apa, sesuai kebutuhan masing-masing. Laki-laki tidak bisa hamil, tidak bisa menyusui, tidak bisa melahirkan, tapi perempuan kodratnya hamil, menyusui, melahirkan, menyusui. Tapi derajatnya di hadapan Allah tetap sama. Ini tadi berbagai hal disebut pertama muslim, kedua mukmin, ketiga tunduk, keempat jujur, kelima sabar, keenam khusyuk, ketujuh sedekah, kedelapan puasa, kesembilan menjaga kemaluan, menjaga hormat. 9 hal ini sama laki-laki dan perempuan. Memang bahasa Arab itu menitikberatkan laki-laki, tapi sebenarnya perempuan juga masuk. Seperti ini kata diucapkan hum ini sebenarnya laki-laki. Kalau perempuan hunna. Kemudian kalau kita ucapkan salam, Assalamu'alaikum, itu sebenarnya laki-laki. Perempuan sudah masuk di situ. Maka ada orang yang masih tidak mantap, kurang didengar, tidak Waalaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, dia tambahkan lagi supaya betul-betul terwadahi semuanya. Tapi sebenarnya itu sudah masuk perempuan. Jadi di ujung ayat ini juga a'adallahu lahu, a'adallahu menyiapkan sama Allah lahu untuk mereka, baik laki-laki maupun perempuan, sudah masuk. Sehingga kalau spesifik perempuan itu lahuna. Jadi kalau bahasa Arab itu kata ganti itu ada 14. Huwa humahu, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anahnu. Huwa dia laki-laki, huma dua laki-laki, banyak laki-laki. Hiya dia perempuan, huma dua perempuan, huna banyak perempuan. Nah ini bisa jadi lahu walahunna, tetapi di Allah menyebut satu saja, ini sudah menyeluruh laki-laki dan perempuan. Nah, jadi derajatnya, posisinya di hadapan Allah sama laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat ini dilanjutkan oleh Allah dengan sikap orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap ajaran Allah, baik firman Allah dalam ayat Al-Quran maupun yang Rasul melalui perkataan Rasul. Kita lanjutkan, wa ma kana lil mu'minin
Orang beriman itu sikapnya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat kepada ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Wa man ya'sillaha, barang siapa yang menyelisihi, mendurhakai, tidak mentaati keputusan Allah dan Rasulnya, faqad, maka sungguh dola, ia telah tersesat. Ditegaskan lagi dengan mahfudita namanya dolalam mubina, kesesatan yang nyata, benar-benar sesat kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sikap hidup orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sama terhadap semua keputusan Allah dan Rasulnya. Jadi keputusan Rasul itu ya sebetulnya keputusan Allah, tetapi melalui kata-kata Rasul, melalui kata-kata Rasul. Sikapnya adalah sami'na wa ata'na, tidak ada fi'rah, pilihan lain dari keputusan itu. Nah, bapak-bapak ibu sebagai pembuka, sampai di sini kita pahami dua ayat, dan intinya adalah kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. Sebagai pembuka di materi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kalimat ini disebutkan 10 karakteristik kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini barangkali bisa dibahas. Yang pertama adalah perempuan yang laki-laki dan perempuan yang Islam. Kedua, mukmin, iman. Kemudian taat, pamiti. Kemudian yang sidik, benar. Kemudian yang sabar. Kemudian yang khusyuk. Nah, itu yang bersedekah.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Ya, luar biasa sekali ya. Bulan Ramadan itu disebutkan syahrul sabri, bulan sabar, bulan puasa. Puasa itu imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Imsak artinya menahan diri. Betul Pak. Jadi luar biasa Pak. Ya. Sabar itu menahan diri supaya dalam keadaan selalu taat kepada Allah. Jangan sampai maksiat. Maka di sini ayat ini tadi, kalau Allah dan Rasul sudah berfirman sesuatu, tidak ada pilihan lain. Nah, karena kalau barang siapa mengambil pilihan lain, maka yang silaha warahmatullahi maka Allah anak dia dalam tersesat. Inilah yang dikatakan dalam ceramah Ustadz kemarin, siaran mustaqim dalam kehidupan. Jadi lurus dalam tuntunan Allah. Di siaran mustaqim itu ada dua. Siratnya di akhirat nanti, semua orang itu dalam zaman Allah akan bertemu dengan neraka. Maka orang beriman itu sangat takut dengan neraka. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi wakina ada benar, selamat kami ya Allah dari sikap neraka. Karena semua orang akan melewati neraka, yaitu di sirat. Sirat setelah kemarin dihisab lalu ditimbang, terus semua orang melalui sirat. Nah, yang masih ada kesalahan terjatuh, yang sudah bersih terus menuju ke surga. Di situ pertama kali ditinggali Rasul, Rasulnya di dekat telaga Al-Kautsar, semua umat dikasih minum sedangkan seperti air dari telaga Al-Kautsar. Siapa yang diberi minum oleh Rasul minuman telaga Al-Kautsar, semuanya tidak akan kehausan lagi. Nah, jadi betul menahan diri sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Jadi habis kesabaran tidak ada batasnya. Bapak-bapak itu mungkin Pak Haji Danarto pernah dengar atau mengkaji silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat ini menunjukkan ada signifikasi laki-laki dan perempuan. Dalam teks Al-Quran atau hadis itu menunjukkan
kemudian itu ada ulama mengatakan begini, kamu tak tahu ada sabar kamu terhadap neraka nanti, kamu sabar ya, neraka sabar. Kalau pada masa panasnya matahari itu luar biasa, kamu bisa sabar ya dengan panas. Itu sabar itu yang pertama, sabar menjalankan perintah. Ya kalau bulan puasa, bulan sabar, karena dengan perintah-perintah Allah itu, jadi sabar melaksanakan perintah. Kalau perempuan ya mungkin tutup aurat. Kalau ada wanita yang tidak tutup aurat, itu berarti orang yang tidak sabar. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan larangannya. Ini juga termasuk sabar. Jadi kita harus sabar dengan segala perintahnya. Dan segala perintahnya. Kalau di surat Al-Ahzab tadi ayat yang ke-36, wa ma kana lil mu'minin wal mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum al-khiyarah min amrihim. Maka itu tidak layak, tidak pantas kalau saja Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu keputusan, suatu hukum, dan sudah tidak ada pilihan lagi. Kita harus sabar ini. Sabar menjalankan perintah dan sabar meninggalkan larangan. Kemudian yang ketiga, sabar itu ada memang sabar terhadap musibah. Ini juga sabar. Musibah ini bisa jadi kenikmatan, bisa jadi yang kita anggap itu tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita nggak sabar juga itu mendapat kenikmatan, itu biasanya tingkat kelalaiannya lebih tinggi daripada kalau itu mengalami kesulitan. Jadi ini cukup panjang bukan mengenai sabar ini. Kalau saya kita satu sangat sabar. Jadi itu isim mubalaghah sangat sabar. Jadi kemudian bisa kita tambahkan isim sabar itu sabar, isim sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan, satu lagi sabar kalau seandainya mendapat nikmat ataupun mendapat ujian yang tidak menyenangkan. Terima kasih Pak Haji, luar biasa sekali. Jadi sabar tiga macam, menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar terhadap musibah. Karena hidup itu isinya hanya dua, nikmat dan musibah. Rasul mengatakan betapa menakjubkan kehidupan orang beriman. Ya. Karena kalau dia mendapatkan nikmat bersyukur, kalau mendapatkan musibah sabar, dan dua-duanya sangat bagus, sangat baik. Betapa menakjubkan keadaan orang beriman. Hidup itu diwarnai nikmat dan musibah. Kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat musibah sabar. Dua-duanya baik. Itulah ada yang bisa mengatakan isinya takwa. Kalau dibuka, ya isinya syukur dan sabar. Berkaitan dengan ceramah Ustadz di hari Ahad kemarin, Siratal Mustaqim, hidup yang lurus dalam kehidupan dunia, sebagaimana juga surat Burhan yang kita bahas tentang ibadah. Idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila orang tadi lewat dalam kehidupan itu melalui bilagwi, sesuatu yang lalgo, sesuatu yang sia-sia, dia tidak larut. Marru kirama, yang tetap melewati yang sia-sia, tapi tetap ada keadaan mulia. Inilah yang pernah dijelaskan oleh Ustadz Pak Joko, betapa susahnya dalam kehidupan yang lingkungannya itu lingkungan yang lalgo, lingkungan
sabar tadi menduduki pada posisi yang pertengahan, ayat yang kelima. Tapi sepertinya ayat 35 itu kisi-kisinya dikunci dengan bahwa Allah akan memberikan maghfirah, ampunan. Dan itu kuncinya menurut 10 karakter. 10 karakter itu tangga menuju surga. Dikunci dengan zikrullah, artinya basahilah lidah kita untuk selalu menyebut Asmaul Husna agar mendapatkan ampunan. Jadi ayat ini berdasarkan riwayat sepertinya setelah ada kejadian, ya, adalah turun ayat ini, hikmahnya agar kesetaraan di beberapa ayat itu kaum wanita sepertinya tidak disebut-sebut ya, turun ayat. Kalau melihat riwayat. Nah, berkaitan dengan sabar itu memang ujian yang sangat berat, karena pada dasarnya semua kejadian atau kegiatan yang kita jalani, yang menimpa kita itu sebetulnya adalah ujian, diuji dengan berbagai masalah atau persoalan atau musibah. Kadang-kadang juga diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Nah, sabar itu adalah salah satu alat agar kita bisa menggapai pada posisi ridha Allah, keseimbangan bisa kita capai atau gapai dengan artinya ilmu dan sebagainya. Karena menurut kami Ustadz Burhan bahwa posisi wanita itu ada hadis yang menegaskan bahwa surga di bawah telapak kaki. Nah, kalau hadis itu kita sandingkan, kita selesai urusannya dengan peran-peran dari. Nah, kemudian bahkan ridho suami terhadap istri itu juga kunci-kunci menuju surga. Dan tanpa ridho suami maka itu ya bukan sia-sia, tapi mungkin menjadi tidak sempurna. Nah, cuman intinya itu bahwa kesetaraan dalam hal berbagai kegiatan kita berkaitan dengan iman, kemudian kunci-kunci 10 karakter ayat 35 yang ada 10 tadi, itu memang sabar menjadi salah satu kunci yang bagaimana harus kita melalui kajian-kajian yang berjemaah seperti Tadabur ini. Hemat kami adalah salah satu ilmu yang harus digali sesama bersama-sama kesimbangan. Karena intinya menurut kami semua kejadian
akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko, luar biasa sekali. Susunan dalam ayat Al-Qur'an itu memang semuanya bermakna. Ini dimulai dengan Muslim, Islam, dan meningkat menjadi mukmin. Para ulama memahami bahwa tingkatan orang beragama itu pertama kali Muslim, kemudian meningkat menjadi mukmin. Setelah mukmin lalu muhsin, terus muttaqin. Nah ini maksudnya. Terima kasih Pak Joko. Kemudian di akhirnya di ujung ayat ini, Allahu lahu, Allah telah menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan. Nah ini orang yang berampunan itu mesti barusan salah dulu, terus diampuni. Nah orang salah itu karena aktivitas. Nah jadi ini tegas ayat mengajukan banyak soal beraktivitas. Dalam banyak aktivitas berarti ada yang salah diampuni oleh Allah. Lalu untuk dengan Al-Munawwaroh setelah diampuni diberi oleh Allah pahala yang besar, balasan yang besar. Dan tengah-tengah dari 10 tadi memang sabar ini. Jadi sabar diawali dengan Muslim, tengahnya sabar, di ujungnya ayat zikir. Masya Allah. Zikrullah. Jadi memang ayat di buku kecil yang kita bagikan itu, zikir pagi, zikir petang, itu nanti ada surat azan juga. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman yang terkasih Allah, umat terkasih oleh Allah, diingatkan untuk diperintahkan dzkurullaha, zikirlah kamu sebut pada Allah, dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Zikir itu ada zikir lahir, ada zikir dalam batin. Jadi bahkan nanti ada sahabat Ali bin Abi Thalib minta tuntunannya Allah, ya Rasul, kalau aku kasih aku yang Rasul amalan apa yang sampai saya lakukan terus. Kata Rasul itu selalu ingatlah dalam hatimu, la ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang ini ada dalam hati maupun zikir yang lain. Nanti kita baca di soal zikir penting sekali. Lalu ayat berikutnya tentang kalau Allah sudah berbuat sesuatu. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah ditemukan awalnya Muslim, tengahnya sabar, ujungnya zikir, dan ditutup oleh Allah dengan firman-Nya untuk mereka semua yang 10 tadi itu maghfirah, ampunan dari Allah dan pahala yang Pak Yudi untuk menambah informasi kita, silakan. Tadi Pak Yudi ingin bicara, silakan dari dahulu kita nambah variasi. Kalau Mbak nanti terakhirnya Mbak dia balik. Pak Soleh ada pengalaman ibu-ibu. Atau ibu-ibu, mana ibu-ibu? Ayo lah. Siapa saja dari dan kalau sambil nunggu seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kepada siapakah saya harus berbuat baik? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali. Baru bapakmu. Karena tadi sudah kami sebutkan tadi, yang bisa hamil dan bisa melahirkan dan menyusui ibu 3 kali. Nah, silakan Bu Ambali. Silakan. Mic-nya tak tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unwangan kita hari ini sangat sekali ya. Beberapa macam jenis yang itu tadi berapa ada 10 tadi. Ya. Yang sangat menarik penjelasan Pak Edi tadi. Kita dituntut sabar. Sabarnya sabar.
Innalillah. Kalau bisa menjalaninya, Jabatan alhamdulillah. innalillah. Kalau tidak, tentunya akan jadi laknat atau mudarat. Itu tentang sabar. Jadi seperti Bapak itu tadi katanya menyebutkan sabar dengan apa, berserah diri atau segala macam itu tadi. Ya menurut saya itu bisa hanya menyebutkannya saja sabar itu ya. Nah, sudah itu yang bagaimana yang sabar itu, yang sabar sesabar-sabarnya. Hati ini tidak bisa dibuat-buat. Kalau tidak berkenan ya kita tidak bisa ditahan sabar-sabar. Nah itu yang jadi ada masalah itu. Jadi bagaimana kita supaya bisa menghadapi kesabaran ini. Baik di mana saja kesabaran yang kita hadapi. Sudah itu katanya surga di bawah telapak kaki ibu. Ya kalau memang ibu itu memang benar-benar mujarab Pak, menurut saya ibu. Ya beda dengan bapak. Doa ibu ini bisa menembus ke langit. Ya barangkali anak-anak berhasil atau sukses itu semuanya duluan doa dari ibu. Saya yakin ibu yang bapak bukan tidak berperan, ya. Bapak bukan tidak berperan. Tapi pastilah ibu doa ibu yang dijabah oleh Allah. Nah sudah itu tadi satu lagi, yang mana yang dikatakan suami itu ridho Allah, ada ridho suami. Kalau untuk ibu-ibu, nah kalau misalnya dengan suami melawan, nah dengan suami melawan itu yang bagaimana? Apa suami yang bagaimana yang kita harus berdomani supaya kita mendapat surga? Ridho Allah, ridho suami tadi. Ya tentu bukan sembarang suami itu. Ada suami-suaminya. Ya. Suami yang sabar. Macam-macamnya. Ya itu. Apakah suami yang seperti ini, yang seperti itu? Bukan berarti suami istri baik zolimi suami. Saya rasa suami ada juga menzolimi istri. Nah, jadi yang mana nih yang suami yang jadi panutan sehingga ibu-ibu ini dapat ridho dari Allah. Ya, itu hanya itu yang perlu dijawab. Ini untuk mak-mak galonyo ini. Dewe. Nah, yang kita tahu jangan itulah tua ni, nak selalu sabar, selalu sabar. Memang sabar itu ada batasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ambali, ini mewakili suara ibu-ibu semua ya. Alhamdulillah, sebagaimana kami katakan tadi, ketika kita membaca ayat-ayat Ibadur Rahman, ayat 75, ini Allah berfirman, orang yang punya 12 sifat seperti yang sudah kita bahas itu, ulaika mereka itu semua, yujzaunal ghurfata, akan diberi balasan oleh Allah suatu kamar di surga, bima sobaru, sebab kesabaran mereka. Wa yulaqauna, dan mereka akan dikaruniai oleh Allah di dalam kamar di surga tadi, tahiyyatan wa salama, kehormatan dan keselamatan. Masya Allah. Jadi yang kita kaji ini adalah hal-hal yang seharusnya. Kalau bahasa Jerman itu das sollen, apa yang seharusnya. Sedangkan kita hidup ini nanti bertemu dengan apa yang senyatanya, dasin. Nah semua kita ini supaya menuju ke sana, menuju ke apa yang seharusnya tadi. Dan yang dilihat oleh Allah bukan hasilnya tapi effort, usahanya. Usaha untuk menerapkan apa yang ada dalam Quran tadi dalam diri kita. Insya Allah nanti hari Ahad pagi kita akan peringatan Maulid Nabi di sini dengan pembicara Ustadz Baldat. Ustadz Baldat hanya bisa Ahad pagi minggu kelima, nanti pas minggu kelima insya Allah kita akan Maulid Nabi. Dulu ketika nuzulul Quran itu juga Ustadz Baldat, itu bagus sekali penjelasan Ustadz Baldat. Beliau menerangkan bahwa siapa yang selalu membaca Quran, mengkaji isinya Quran sehingga tahu apa maksud Allah dengan firman-firmannya, lalu menjadikan Quran tadi dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pedoman hidupnya, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari, itulah nanti yang akan menjadi syafaat di akhirat nanti, menjadi penolong dia. Terutama ketika di Sirot tadi, Sirot yang disampaikan oleh Ustadz An-Nazili Ahad pagi kemarin, melalui Sirot itu kita akan ditolong oleh Quran yang sudah dia baca,
dia pelajari, dia hayati dalam kehidupan sehari-hari, itulah nanti yang Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran, kata Rasul itu, maka dia nanti di akhirat akan menjadi syafi'an li ashabihi, penolong bagi pemilik Quran yang melaksanakan Quran dalam kehidupan sehari-hari tadi. Kita sedang berusaha memahami dan menghayati sabar. Apa sabar? Nah, sebagai penutup menjawab pertanyaan Bapak ini Pak Ambal ini. Surutnya jam 6 berapa? Ya, tambah 10 menit sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semoga kita selalu dalam keadaan sabar menghadapi cobaan ujian dari Allah. Ujian menerima musibah, ujian menerima untuk melaksanakan maksiat, sabar supaya tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar menerima nikmat. Nah, mewakili bapak-bapak dari pertanyaan ibu-ibu tadi, ibu-ibu tadi mewakili bapak-bapak, ibu-ibu itu. Jadi, sabar ini identik dengan khusyuk dalam sholat. Apakah kita dalam sholat kita selalu khusyuk? Susah. Pertanyaannya jawab sendiri-sendiri. Jawab sendiri-sendiri. Apakah kita sudah bisa menjalankan sabar? Jawabnya sendiri-sendiri. Itu jawabannya fardu ain. Mudah diucapkan, susah dilakukan. Sampai seorang sahabat pada saat ada halaqah bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya saya malu menanyakan ini kepadamu. Karena saya khawatir, saya takut dicemooh. Apa pertanyaannya? Saya itu kalau dalam sholat selalu merasa kurang khusyuk. Selalu tersimpang. Pemikiran saya sudah berusaha untuk khusyuk, sudah diniatkan, sudah membaca Rabbi a'udzubika hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, Qul a'udzu birabban nas, malikin nas, ilahin nas, sudah saya baca. Berlindung agar iblis tidak masuk ke dalam jiwa saya pada saat saya sholat dan tidak ada waswisu. Waswisu fi sudurin nas di dalam hati saya. Tapi masih saja tersimpang ya Rasulullah. Masih ingat kepada yang lain. Bagaimana ini ya Rasulullah? Apakah saya harus berhenti sholat? Atau saya terus sholat dalam keadaan sering tidak khusyuk? Rasulullah sebelum jawab ini nangis, Pak. Menangis. Apa tangisan Rasulullah itu? Rasulullah juga pernah begitu. Selaku manusia biasa. Rasulullah itu manusia biasa. Cuman dia itu berikan wahyu, diangkat nabi, diangkat rasul. Itu beda dengan kita. Kawin, beranak, itu Rasulullah. Makan, minum. Tidur. Apa jawab Rasulullah? Kalau kau berhenti sholat, dan kau takut tidak khusyuk, berarti kau kalah dengan setan. Jangan kalah dari situ. Kau kalah. Jadi, apapun yang terjadi kalau kau sudah berniat sholat kepada Allah dan sudah berminta dihindarkan dari Qul a'udzu birabban nas, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, itu yang sering dibaca oleh imam kita sebelum sholat. Itu upaya kita Bapak Ibu, supaya jangan tergoda. Tapi masih saja, ada saja terlintas dalam hati kita. Kullu ma khotara bi balika. Semua apa yang terlintas di dalam hati kita, halikun, itu adalah rusak. Wallahu mukhalifun bizalika.
Allah tidak bisa yang sama dengan apa yang kau lintaskan di dalam hati kamu tuh. Allah berbeda dari situ. Itu semua berarti godaan iblis. Nah itu yang harus kita lawan. Sholatlah terus saudaraku katanya. Sholatlah terus. Walaupun sekali-sekali ada tersimpang, ketika tersimpang itu kembalikan lagi. Kembalikan lagi. Sampai pada saat waktu kita mau salam, setelah tasyahud, apa yang dibaca Rasulullah? Astagfirullah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca itu Pak setiap sudah tasyahud. Jangan sudah tasyahud Innaka Hamidum Majid. fil alamin innaka hamidum majid langsung salam, jangan. Baca dulu itu bacaan Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Bakar yang mertuanya juga, apa yang dibaca setelah tasyahud? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dulu, jahannam Pak. Baru azab kubur. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Makanya di situ ada doa kita di dalam doa salat jenazah, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tabtinna ba'dahu fitnah ba'dahu waghfir lana walahu. Begitu juga sabar. Ini adalah latih terus Pak. Walaupun baca ngomong baik kamu tuh sabar, awak tidak sabar. Akan? Pasti itu omongannya. Oleh karena itu kedua perbuatan sabar dan khusyuk ini Allah utamakan jawabnya sama dengan pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah tentang khusyuk. Itu juga sabar. Itu juga sabar Pak. Nah kemudian apabila seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho, atau sebaliknya suaminya meninggal, istrinya ridho dengan meninggalnya suami atau istrinya itu, maka bagi suami atau istrinya itu dipahalai dengan pahala surga. Itu tentang ridho dan sabar tadi. Sabar suaminya, sabar istrinya karena suaminya meninggal. Sehingga Oma Irama mengatakan, setelah tiada baru terasa. Waktu dia masih ada, benci gitu nih. Sudahlah marah terus, macam-macam lah. Kehidupan rumah tangga dan perkawinan pernikahan itu ibadah yang paling lama. Paling panjang. Ibadah yang paling lama Pak. Menikah. Jadi ini juga bukti tadabur kita. Jangan kita pacak ngomong baik, sekarang makhluk itu melaksanakan itu. Sama Pak, antara bapak sama ibu, istri suami sama. Bahkan istri yang taat kepada suaminya yang masih belum taat kepada Allah. Ini khusus suami Pak. Ini bukan minta lebihkan suami. Suami yang belum taat kepada Allah tetapi istrinya tetap ridho untuk mengikut taat kepadanya. Sabar karena taat kepada suami itulah, walaupun belum suaminya itu 100% dalam ibadahnya, tapi pahala ibu-ibu istri yang sabar menghadapi suaminya itu, itulah yang pahala diberikan Allah kepada suami yang sabar. Ini bukan minta di alam ya, bukan minta di alam. Hadisnya hadis riwayat Tirmizi. Nah jadi teman saya sama-sama jadi kanwil, istrinya barusan meninggal kira-kira setengah bulan yang lalu. Nah, saya pernah mengatakan kepadanya, ya sabar. Itulah yang saya bilang, sabar ya. Mana lemak kematian bini, mana lemak kematian suami. Setelah tiada baru terasa. Itu kata Oma Irama. Siapa yang hafal lagu itu? Jadi Bapak Ibu, selalu nak kita lakukan itu.
Di dalam surah Al-Imran tentang zikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ujungnya allazina yazkurunallah wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ditanya Rasulullah oleh seorang sahabat, sabar yang bagaimana, zikir yang bagaimana, puasa yang bagaimana, yang menjadikan kita selalu ingat zikir kepada Allah. Itulah jawab Rasulullah. Orang yang lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring, lidahnya selalu basah zikir kepada Allah dalam sholat maupun di luar sholat. Apa baik bacanya zikir itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah. Sambil nyapu Pak Sekda ini. Ya udah baca. Kalau di depan rumah tuh kadang-kadang mau pembantu belum datang, kita nyapu Pak. Daun-daun mangga itu kan. Masih lemak daun mangga. Kalau daun mahoni, apa yang manfaat bagi kita? Tidak ada. Sambil zikir. Nah itu yang dimaksudnya itu. Allazina yazkurunallaha qiyaman waktu berdiri, qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kita pikirkan makna Allah meninggikan langit tanpa siang, ya, dan lain sebagainya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Grup. Sabar, ya. Sabar. Ya. 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 Tombo hati. Sabar. Tes kesabaran. Ya. Terima kasih Pak Haji Hambali dan Prof. Edi Masalim. Masya Allah luar biasa sekali. Jadi setiap kita sholat di ujung innaka hamidum majid tambahkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Dan Rasul mengatakan di ujung dua ini mustajab sekali. Pertama ujung setiap sholat fardu. Yang kedua ujung malam hari menjelang subuh. Itu mustajab sekali untuk berdoa. Yastaghfiruna bil ashar. Selalu mohon ampun kepada Allah di masa-masa sebelum di akhir menjelang subuh. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?